Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu aslih sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya fahima Sulaiman fahimna. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa fis sirri wal 'alan. Para al-ikhwatu wal akhwatu fillah, para wali santri dan terkhusus santri-santri uhibbukum fillah. Senang sekali hari ini dapat berjumpa, bertatap muka, bertawajuh dengan santri-santri sekalian dan wali-wali santri. Kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga Allah senantiasa memberkahi pondok pesantren kita ini, Ibnu Majah Boarding School, memberkahi para pengurus-pengurusnya, memberkahi murid-muridnya. Semoga Allah menjadikan anak-anak yang belajar di sini manakala mereka keluar menjadi anak-anak yang saleh, bermanfaat untuk orang tuanya, bermanfaat untuk agamanya, dan bermanfaat untuk negerinya. Amin ya rabbal alamin. Al-ikhwatu wal akhwatu fillah, hari ini kita memohon kepada Allah Jalla fi'ula, semoga Allah mudahkan kita membahas tema yang begitu pentingnya. Di sana kita akan dapatkan keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Bagaimana kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita meraih kecintaan manusia. Al-ikhwatu wal akhwatu fillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita akan membawakan satu hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, kunyahnya Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sahal dan Sa'ad kedua-duanya adalah sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad dan Sahal, ayahnya Sa'ad sahabat Nabi dan dia sendiri Sahal sahabat Nabi. Sahal ini namanya dahulu adalah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya, ya, namanya tak baik. Nama Sahal ini tak baik. Ya, maknanya jelek, maknanya buruk. Huznun namanya, arti huznun sedih. Dan Nabi yang mulia tradisinya mengganti nama-nama orang yang tak baik. Namanya huznun, artinya apa? Sedih. Nama berpengaruh kepada seseorang. Nanti kalau andai kata namanya huznun, sedih aja bawaannya. Karena itulah Nabi mengganti nama-nama sebagian sahabat-sahabat beliau. Ada yang bernama Huznun, Rasulullah ganti namanya menjadi Anta Sahlun, engkau muda. Apa arti Sahal? Muda. Ya. Jadi yang memberikan nama kepada adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk dari golongan sigharus sahabah. Makna sigharu sahabat, sahabat dibagi dua, sahabat Nabi. Ada yang kibar, senior. Ada yang sighar. Yang sighar artinya sahabat-sahabat
yang mana kala Rasulullah SAW ada di kota Madinah, mereka masih belia, muda. Coba di antara santri menyebutkan kepada Ustaz 3 nama sahabat yang junior. Siapa yang bisa? Nah, artinya dia masih kecil ketika Rasulullah diutus, mereka masih muda. Bukan sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak. Masih muda belia. Umur masih 14 tahun, umur masih 15, umur masih 10 tahun. Tak bisa 3, 1. Siapa yang bisa? Coba. Abdullah bin Zubair, mumtaz, sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair, putra pertama dari kaum Muhajirin ketika datang ke kota Madinah. Sampai di Madinah, Asma, ibunya Abdullah bin Zubair, melahirkan Abdullah. Orang Yahudi mengatakan Muhammad dan kaum muslimin sudah kami sihir. Mereka tak akan bisa punya anak laki-laki. Setiba di kota Madinah, lahirlah Asma yang melahirkan putra yang bernama Abdullah bin Zubair. Dan yang memberi nama adalah Abdullah. Itu siapa yang beri namanya? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mumtaz. Untuk kelas berapa? Kelas 9. Siapa namanya? Zaki Aqilah. Oke, mumtaz. Siapa lagi? Adik-adik. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib termasuk senior sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Namun kala Nabi SAW yang hijrah dari kota Madinah, ya Ali itu dikatakan termasuk ke dalam kibar sahabat, senior sahabat Nabi yang mulia SAW. Ya, karena dia ketika Rasulullah SAW hijrah sudah berusia sekitar 15 tahun, 17 tahun atau 18 tahun. Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi yang lain? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketika pada perang Uhud umurnya masih 14 tahun. Abdullah bin Umar. Ya, dia ingin ikut Nabi pada perang Uhud, ditolak Nabi karena umurnya masih 14 tahun. Dianggap dia belum dewasa. Dianggap dia belum baligh. Nabi menerima sahabat yang ikut perang kalau sudah berusia 15 tahun. Abdullah bin Umar termasuk sigharus sahabat. Anas bin Malik termasuk sigharus sahabat. Abdullah bin Abbas termasuk sigharus sahabat. Jadi masuklah perawi kita Sahal bin Sa'ad ini ke dalam sigharus sahabat. Ya. Dia pernah mengatakan, aku menyaksikan antara dua orang yang saling mutala'in. Ada suami istri yang mana suaminya menuduh istrinya berzina, berselingkuh. Mereka pun mengucapkan kalimat li'an. Kata Sahal, aku masih ikut peristiwa itu. Aku melihat keduanya saling melaknat. Ya, dan umurku kala itu masih berusia 15 tahun. Subhanallah. Jadi inilah kira-kira perawi kita Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid namanya. Ya, dari kaum Ansar, dari suku Khazraj. Dan dalam masalah pernikahan, Sahal ini pernah banyak menikah. Dia pernah menikah 15 wanita. Ini istimewaannya juga ini. Berarti dia ganteng, ya kan? Ya. Pernah suatu ketika dalam acara walimah, dia datang dalam walimah. Ya, dalam walimah tersebut ada 9 mantan-mantan istrinya. Ketika dia keluar dari rumah, mantan-mantan istrinya mengucapkan kepada salam, "Kaifa haluka ya Abul Abbas?" "Kaifa haluka ya Abul Abbas?" Bagaimana kondisimu Abul Abbas? 9-9-nya mantan daripada istri. Siapa tadi namanya? Siapa nama sahabat Nabi ini? Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu arda. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dialah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal di kota Nabi Madinah. Ya, dia ada yang paling terakhir meninggal. Ya, dia meninggal pada tahun 91 Hijriah. Ya. Dan hadis-hadisnya dihitung oleh para ulama, dia memiliki 188 hadis. Jadi lumayan banyak hadis-hadisnya.
Baik, kembali kepada hadis ini. Berkata Sahal bin Sa'ad, "Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa laki-laki ini? Tak disebutkan namanya. Ya, kalau kalian belajar mustalahul hadis, jika dalam satu riwayat tak disebutkan siapa laki-laki tersebut yang membawa berita, ya, siapa dia yang datang bertanya, namanya mubham. Mubham jika ini terjadi di bawah sahabat, hadisnya tertolak karena orangnya tak kenal. Namanya mubham. Tapi para sahabat tak penting, siapapun dia, walaupun tak dikenal, kalaulah dia sahabat Nabi, semuanya mereka diterima riwayatnya, karena semua sahabat Nabi punya keistimewaan, mereka tidak akan pernah berdusta. Semua sahabat Nabi tak pernah berdusta. Jadi tak perlu kita cari tahu siapa laki-laki yang bertanya ini. Tak perlu. Yang jelas dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz mau tanya kepada adik-adik ini, kawan-kawan, apa definisi sahabat Nabi? Siapa yang bisa menjawab, Ustaz? Sahabat Nabi itu apa definisinya? Nah, silahkan. Anak-anak kelas 2 SMU kayaknya udah belajar tuh. Nah, siapa sahabat Nabi? Nah, Masya Allah, antum luar biasa. Biasa di luar. Tafadhol. Orang yang berjumpa Nabi, beriman kepadanya, meninggal di atas Islam, meninggal di atas keislaman, mumtaz. Walaupun mungkin dia pernah murtad. Berjumpa Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal di atas Islam, itu sahabat Nabi. Walaupun mungkin dia pernah murtad. Walau takhallalat riddah. Bahasa Arabnya sahabat man laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallathu riddah. Yang berjumpa Nabi, beriman dengannya, meninggal di atas Islam, meski mungkin saja dia pernah keluar daripada Islam. Yang penting dilihat belakangnya. Ya, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang munafik, sahabat Nabi atau tidak? Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafikin, sahabat Nabi atau tidak? Nah, siapa jawab? Abdullah bin Ubay bin Salul yang turun ayat Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi mendoakannya. Kata Allah kepada Nabi yang mulia, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan pernah salat terhadap siapapun yang antara mereka yang mati. Wala taqum ala qabrih, jangan berdiri di kuburnya untuk mendoakannya. Ya, ini ayat turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafikin. Pertanyaan Ustaz, Abdullah bin Ubay ini masuk sahabat atau tidak? Siapa yang berani menjawab? Kembalikan ke definisi. Sahabat atau bukan? Nah, silakan. Anak yang kelas 11, kelas 12 belum ada. Kelas 10, silakan. Abdullah bin Ubay bin Salul sahabat Nabi atau bukan? Nah, jawab, angkat tangan. Saya, Ustaz. Sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi. Ah, siapa? Ayo. Jangan sampai anak kelas 7 ya. 7 angkat tangan, antum kalah ini. Anak kelas 7 belum mengeluarkan taringnya nih. Nah, sahabat Nabi bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena dia tidak beriman dengan Nabi. Mumtaz. Antum kelas berapa? Kelas 9. Luar biasa anak-anak Ibnu Majah ini. Masya Allah. Abdullah bukan seorang
sahabat karena dia mati di atas kekafiran. Dia hanya menampakkan keislaman semata, di luarnya, dalamnya menyembunyikan kekafiran. Karena itulah Allah mengatakan, ya wala taqum ala qabri, jangan pernah berdiri atas kuburnya. Ya, subhanallah. Baik anak-anak sekalian, itu definisi sahabat. Datanglah seseorang laki-laki menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ini? Wallahu alam, tak disebutkan perawi siapa namanya. Tak begitu penting siapa namanya. Yang penting dia sahabat Nabi. Siapapun sahabat Nabi, mereka telah melewati sensor dalam ilmu hadis, tajawazul qantara, mereka telah melewati jembatan. Semua sahabat Nabi diterima riwayatnya, tak ada yang ditolak, karena tak ada seorang daripada mereka yang berani berdusta. Allahu Akbar. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Ini pertanyaan yang luar biasa, kawan-kawan sekalian. Ini menunjukkan betapa dalamnya sahabat yang bertanya, yang meminta satu amalan yang simple. Bagaimana caranya Rasulullah? Tunjukkan aku satu amalan yang bila mana aku kerjakan, Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Luar biasa. Anak-anak sekalian, ya, Allah jika mencintai hamba, luar biasa. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza habba 'abdan nada fis sama'. Sesungguhnya Allah bila mana mencintai seorang hambanya, maka dia akan menyeru di langit, ya Jibrilu, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan, sungguh aku benar-benar mencintai si fulan hambaku. Fa'ahibbahu, cintailah dia wahai Jibril. Nama hamba tersebut disebut di langit sana. Bayangkan tuh, nama antum disebut di langit. Kalau Allah mencintai antum, siapa nama antum? Entah. Siapa? Ubaidillah bin siapa? Bin? Angkat suaranya. Bin Roni. Disuruh di langit sana, ya Jibril, inni uhibbu Ubaidillah bin Roni fa'ahibbahu. Luar biasa. Nama antum disebut di langit. Jibril, aku telah mencintai si fulan, Ubaidillah bin Roni. Semoga Allah mencintai antum. Ucapkan amin. Maka Jibril menyuruh di langit. Kata Jibril kepada malaikat-malaikat, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya si fulan, cintailah dia. Fayuhibbunahu. Seluruh malaikat di langit pun mencintainya. Tuh, bayangkan tuh, dicintai Allah, dicintai Jibril, dicintai seluruh malaikat di langit. Tahu berapa jumlah malaikat di langit? Nah, tahu jumlahnya? Coba anak kelas 7 dulu, saya mau tanya lah. Siapa yang kelas 7 angkat tangan? Gak ada yang berani. Ini kelas 7. Siapa nama antum? Jangan takut. Siapa namanya? Ghazi. Ghazi kelas 7. Ustaz bertanya Ghazi, di langit sana berapa jumlah malaikat? Ribuan atau jutaan? Atau miliaran? Triliunan? Subhanallah. Tahu kalian anak-anak sekalian, ini kita namanya alam rendah. Dunia ini namanya al-alamus sufli. Di sana langit namanya al-alamul ulwi, al-mala'ul a'la. Tahu kalian? Di sana ada kiblatnya seluruh malaikat. Di bumi kiblat kita namanya Ka'bah.
Pertanyaannya, apa nama kiblat malaikat di langit? Al-Baitul Ma'mur. Mumtaz. Siapa nama antum? Zaki ini luar biasa dia nih. Biasa di luar kayaknya. Subhanallah. Anak-anak sekalian, di langit sana ada tempat yang merupakan kiblatnya malaikat. Setiap hari malaikat masuk ke sana. Tahu berapa jumlah malaikat yang setiap hari masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur? Berapa? 10.000. Tambahlah. Berapa? 10.000. Enggak tambah lagi. Tambahlah dikit. 70.000 baru mantap. Nampak Betawinya, rebo dia bilang. 70.000 anak-anak. Satu hari yang diizinkan masuk ke Baitul Ma'mur jumlahnya 70.000 malaikat. Kalau mereka masuk sekali, tak boleh masuk 2 kali, jatah hanya sekali. Satu hari masuk 70.000 malaikat. 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Maka banyak, bukan beribuan. Jangan silap. Anak-anak sekalian, pernah dengar dengan nama neraka jahanam? Pernah? Tahu neraka jahanam berapa rantai-rantainya? Neraka jahanam memiliki rantai-rantai yang diseret malaikat. Yu'ta bi jahannam. Di hari kiamat akan didatangkan neraka jahanam. Dan dia memiliki rantai-rantai. Walaha sab'una alf zimam. Rantai yang dimiliki neraka jahanam banyaknya 70.000 rantai. Ingat berapa? Ini setelahnya tolong antum jumlahkan nih. Berapa jumlah rantainya? Neraka jahanam memiliki 70.000 rantai. Setiap rantai ini anak-anak sekalian ditarik oleh 70.000 malaikat. Satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Pertanyaan Ustaz, berapakah jumlah malaikat yang menarik neraka jahanam? Semuanya. Cepat, 70.000 kali 70.000. Berapa? Berapa? 6 juta? Benar, salah itu. Itu bukan jutaan lagi itu dah. 70.000 kali 70.000. Ini kelas berapa ini? Jago matematika kayaknya nih. Jago berhitung dia nih. Ngali-ngali kan jago kayaknya nih. 7 kali 7. Apa? 42 7 kali 7. Jadi berapa juta? 4 miliar 42. 7 kali 7 42 ya? Betul itu. Hebat matematikanya. Pusing Ustaz nih. Tadi ada yang lain, angkat tangan. 4 miliar 900 juta. 4 miliar, bukan jutaan. Itu baru yang membawa neraka jahanam. Allahu Akbar. Luar biasa alam di sana. Namanya Al-Malul A'la. Luar biasa anak-anakku sekalian. Luar biasa. Tahu malaikat apa? Ustaz tanya, berapa jumlah malaikat yang membawa aras di hari kiamat? Siapa hafal? Berapa jumlah malaikat yang bawa aras di hari kiamat? 8. Apa ayatnya? Ayo cepat, siapa yang bisa bantu? Apa ayatnya? Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan di bawah aras pada hari itu, aras Tuhanmu oleh 8 malaikat. Kau bayangkan betapa besarnya malaikat. Allahu Akbar. Aras itu makhluk terbesar.
Makhluk ciptaan Allah terbesar namanya apa? Aras. Ya, langit seluruhnya, langit yang tahu. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jika dibandingkan, ya, langit yang 7 lapis dan bumi seluruhnya, seluruh ini semua dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Apa arti kursi? Tahu kursi? Anak-anakku tahu arti kursi? Apa? Salah, kursi bukan kursi ini. Jangan salah antum. Kursi dalam bahasa Arab maudhi'u qadamil malik, tempat raja meletakkan kakinya. Itu namanya kursi. Kursi dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ini tempat dia bersinggasana, namanya singgasana dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya arsy. Ada kursi, ada arsy. Perbandingan antara langit dan bumi yang begitu luasnya, subhanallah. Kalau kau lihat langit, luar biasa luasnya anakku. Langit dunia saja, Allahu Akbar. Jumlah ya bintang-bintang hanya Allah tahu. Ya, gugusan bintang-bintang hanya Allah tahu. Luar biasa. Semua langit bumi ini jika dibandingkan dengan kursi, ya, kursi itu begitu luas, bagaikan padang pasir yang luas, dilemparkan padanya halaqatan min hadid. Ya, satu lempeng besi kecil. Lemparkan. Besi kecil itulah langit dan bumi beserta semua isinya. Padang pasir dialah kursi. Bacakan ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Luas kursi Allah, meluasi, meliputi langit dan bumi. Ya, ini bukan masjid ya, tapi anggap ini padang pasir yang luas. Gurun Sahara. Kau campakkan uang 100 yang logam. Uang 100 itulah langit dan bumi beserta isinya. Padang pasir gurun Sahara itulah kursi. Tahu antum di atas kursi itu apa? Apa di atas kursi? Di atas kursi adalah apa? Ars. Di atas kursi aras. Sekarang perbandingan kursi dengan aras Allah Subhanahu wa taala seperti itu pula. Kursi itu bagaikan lempengan logam diletakkan, dicampakkan di tengah gurun Sahara yang luas. Gurun Sahara lah aras Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya aras Allah. Dialah makhluk tertinggi, makhluk terbesar, makhluk terindah, makhluk terdekat dengan Allah Sang Pencipta Jalla Jalaluhu. Aras makhluk terakhir. Di atas aras tak ada lagi yang namanya makhluk. Apa di atas aras? Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allahu Akbar. Jadi kita ini nggak ada apa-apa sekalian. Bayangkan Allah menyuruh malaikat-malaikatnya di atas, inni uhibbu fulan, aku mencintai si fulan. Berapa jumlah malaikat? Semuanya mereka pun mencintai orang ini. Kata Nabi SAW, fayudha'u lahul qabulu fil ardh. Manakala Allah mencintainya, Jibril mencintainya, semua malaikat mencintainya, maka di bumi pun dia diterima oleh manusia, dicintai oleh manusia. Ibnu Majah dicintai oleh manusia, sehingga tersebar nama-namanya kemana-mana. Sunan Ibnu Majah, ya terkenal. Allah mencintai Ibnu Majah, Allah kekalkan namanya, disebut-sebut manusia di muka bumi ini. Apalagi Al-Imamul Bukhari, luar biasa. Di mana-mana. Setelah Bukhari datanglah Muslim. Ini contoh orang-orang yang Allah cintai anak-anakku. Ya,
Lihat lagi Imam Syafi'i, entah berapa ratus di Indonesia sekolah-sekolah yang bernama Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Bukti Allah mencintainya. Subhanallah. Beginilah kalau Allah mencintai antum, orang akan mencintai antum. Guru-guru mencintai, orang tua mencintai, manusia mencintai. Bagaimana orang fasik? Orang fasik pun mencintai antum dengan hatinya. Walaupun dia memusuhi antum, hatinya mencintai. Luar biasa. Jadi anak-anak sekalian, luar biasa permintaan laki-laki ini. Dia minta satu amalan yang mana jika diamalkan, dia dicintai oleh Allah. Satu. Yang kedua dicintai oleh manusia. Ingat, siapa dicintai Allah pasti dicintai oleh seluruh malaikat-malaikatnya dan akan dicintai pula oleh seluruh manusia. Allahu Akbar. Dua amalan. Anak sekalian, kawan-kawan. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Izhad fid dunya, ini jawabannya. Zuhudlah engkau di dunia ini, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas. Zuhudlah engkau dengan apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas, manusia akan mencintaimu. Hadis perawinya Ibnu Majah. Subhanallah. Nama pondok antum perawinya Ibnu Majah. Dan dengan jalur-jalur yang banyak, ulama menghasankan hadis ini. Hadis hasan di bawah hadis sahih, termasuk hadis-hadis yang diterima hujjah. Jadi anak-anakku sekalian, bagaimana meraih kecintaan Allah? Zuhud terhadap dunia. Bagaimana meraih kecintaan manusia? Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ustadz akan menjelaskan makna hadis ini biiznillah. Apa makna zuhud? Ya, zuhud itu apa maknanya secara bahasa? Makna zuhud secara bahasa adalah meninggalkan perkara yang remeh-temeh demi perkara yang berharga. Ya, itu makna zuhud. Andai kata saya beri perumpamaan, anak-anak tersuruh pilih. Ini dua apa? Dua apa nih? Dua apa? Bilanglah. Dua cangkir. Yang satu ini adalah merupakan cangkir dalamnya emas. Satu cangkir. Ini dalam cangkir ini dalamnya air. Kalau Ustaz suruh pilih, ini emas penuh. Satu ini semua emas. Ini air. Nah, kamu pilih mana? Ini emas, ini air. Pilih mana? Pilih emas. Kenapa pilih emas? Hah? Karena berharga. Kenapa tak pilih air? Air biasa aja, pintar. Berarti dia zuhud terhadap air dengan meninggalkan air untuk meraih emas. Itulah makna zuhud. Meninggalkan yang remeh-temeh demi mendapatkan yang mahal. Itulah makna zuhud dalam bahasa. Subhanallah. Sudah. Zuhud dalam bahasa. Adapun zuhud dalam dunia, meninggalkan segala sesuatu perkara-perkara dunia ini yang dapat menghalanginya dari negeri akhirat. Meninggalkan segala sesuatu di dunia ini yang sekiranya nanti akan menjadi penghalangnya untuk mendapatkan kenikmatan negeri akhirat. Itulah makna zuhud dunia. Ulangi lagi. Siapa yang mau mengulangi?
Zuhud terhadap dunia maknanya meninggalkan segala sesuatu perkara dunia yang dapat memperlambat, menghalangi seseorang daripada kenikmatan akhirat. Itu makna zuhud, anak-anak sekalian. Dalam agama kita ada dua istilah. Ada namanya zuhud, ada namanya wara. Orangnya disebut zahid dan wari'. Dua hal yang berbeda. Apa itu zuhud? Meninggalkan segala yang remeh-temeh untuk sesuatu yang lebih mulia. Meninggalkan segala sesuatu di dunia yang menjadi penghalang ke negeri akhirat. Itu zuhud. Adapun wara adalah meninggalkan segala perkara-perkara yang haram. Ya. Meninggalkan segala macam perkara yang haram namanya wara. Kalau zuhud bukan hanya yang haram, segala perkara yang dia menjadi penghalang dari negeri akhirat semua dia tinggalkan. Ustaz mau bertanya, manakah lebih tinggi tingkatannya, zuhud atau wara? Zuhud lebih tinggi karena dia meninggalkan segala sesuatu, bukan hanya yang haram. Allahu Akbar. Zuhud ini anak-anak sekalian, inilah tingkat ihsan. Ya, apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Inilah dia zuhud. Kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Main game bermanfaat untuk akhirat anak-anakku? Main game bermanfaat enggak? Dapat pahala enggak main game? Hah? Main game dapat pahala enggak? Dapat enggak? Zuhud terhadap dunia, kau tinggalkan game. Apa hukum main game? Mubah. Hah? Mentang-mentang hobi main game ni bilangnya mubah. Hah? Anak-anak sekalian, game ini melalaikan. Ya, bila dia melalaikan seorang dari berbagai macam bentuk perkara-perkara kewajiban, maka jatuhlah main game ini menjadi sesuatu yang haram. Gara-gara main game, lewat sholat, liburan sholat pun lewat. Kenapa? Game. Haram. Meninggalkan kewajiban gara-gara game, hukumnya haram, berdosa dia. Lalai, tenggelam bersama orang tenggelam. Terancam masuk neraka sakor. Ya. Allah bertanya tentang penduduk negeri akhirat, penghuni neraka sakor. Ma salakakum fi sakor? Apa yang buat kalian dibenamkan dalam neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal, kami tidak salat. Gara-gara game tak salat berjamaah di masjid. Lagi, wa kunna nakhudhu, apa artinya? Kami tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam lalai. Kami tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam dalam kelalaian. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari berbangkit. Ya. Lam nakum minal musallin wa lam nut'imu al-miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin. Jadi anak-anak sekalian, zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang menjadi penghalangmu untuk negeri akhirat dari urusan-urusan dunia. Ya, Ustaz bertanya, kalau gitu Ustaz, kami tinggalkan aja lah dunia ini semua. Bisa kita tinggalkan dunia semua? Bisa enggak? Tak bisa. Ya, dan zuhud itu anak-anak sekalian tidak berkaitan dengan dia punya harta atau tak punya harta. Bisa saja orang kaya raya zuhud, karena kekayaannya tak pernah menghalangnya daripada ingat akhirat. Dengan kekayaannya berinfak, bersedekah, mendukung dakwah, menyekolahkan anak-anak orang susah.
Ya, tak peduli dengan hartanya banyak diinfakkan. Ini zuhud. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, bukanlah makna zuhud kita dilarang untuk bekerja dunia. Dunia harus dicari. Allah tidak memuji orang yang dibenci 24 jam. Allah memuji para pedagang yang mencari dunia, tapi tidak lalai dengan akhirat. Apa kata Allah? Ya, rijalun. Siapa yang hafal? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati. Merekalah pria-pria sejati. Siapa pria sejati? Apakah mereka yang di masjid tak keluar masjid? Ya, meninggalkan kesibukan dunia? Tidak. Allah mengatakan ciri-ciri pria sejati, merekalah orang-orang, para pedagang yang tak pernah dilalaikan dunia dan harta benda mereka, perdagangan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Karena mereka khawatir hari kiamat, hari pandangan mata terbalik-balik. Ya. Sahabat-sahabat Nabi zuhud enggak? Sahabat Nabi zuhud. Ada enggak sahabat Nabi yang kaya? Siapa contohnya yang kaya? Utsman. Zuhud enggak Utsman? Zuhud luar biasa Utsman. Jadi selama amalan apapun di dunia ini tidak melalaikanmu daripada akhirat, engkau tetap dikatakan zuhud. Seorang pekerja yang bekerja enggak lalai akhirat, zikrullah terus, ibadah. Ya, salat dia jaga, hak istri, hak anak, hak tetangga, hak Allah, semua dia penuhi. Tetap bekerja, tetap berusaha. Ya, dia membuka berbagai macam lahan-lahan bisnis, sampai 4, 5, 6 bisnisnya, tapi tak pernah lalai. Ini orang zuhud atau tidak? Zuhud. Standarnya zuhud adalah orang yang meninggalkan segala yang memperlambat, melalaikan dia dari negeri akhirat. Andai kata dunia tidak melalaikan, maka orangnya akan dikatakan zuhud. Tapi bila lalai dengan dunianya, habislah dia. Ini orang tak zuhud. Kerja terus, Jumat tinggalkan, kerja terus, 5 waktu tinggalkan. Ini orang-orang celaka. Ini orang-orang binasa. Tak tahu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah definisi zuhud, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka zuhud itu tidak menghalangi kita bekerja, beraktivitas, belajar, mencari maisha, penghidupan, tapi jadikanlah semuanya sarana untuk mencapai negeri akhirat. Subhanallah. Dan keindahan Islam, segala macam perkara dunia ini bisa menjadi perkara ibadah, menjadi perkara akhirat jika diiringi dengan niat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya? Ya. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, "Wa fi bud'i ahadikum" apa? "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Masyaallah antum ya. Banyak yang hafal hadis nih. "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Apa lanjutannya? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi sadaqah. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kalian menikah, kalian mencampuri sisi kalian, itu sedekah. Maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, seseorang melampiaskan syahwatnya, dia anggap sedekah? Kata Nabi, ara'aita law wada'aha fi haramin alaysa alaihi wizrun? Bagaimana jika dia tempatkan syahwatnya pada tempat yang haram, bukankah dia berdosa? Kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, demikian manakala ditempatkan pada tempat yang haram.
Ya. Jadi zuhud tak menghalangi orang bekerja, tapi jangan sampai apa? Melalaikan untuk bekerja. Apalagi gara-gara game antum lalai. Pulang liburan tak keluar kamar. Ya, digetar-getar, sibuk main game. Ya, tapi insya Allah anak-anak Ibnu Majah tak seperti gitu ini, ya kan? Siapa yang nggak pernah main game angkat tangan? Ada. Siapa yang nggak suka main game angkat tangan? Ada, masya Allah. Tahu kalian? Teringat Ustaz dengan Imam Nawawi rahimahullah. Nawawi itu adalah ulama yang begitu luar biasa keilmuannya. Tapi Allah singkatkan umurnya, meninggal usianya 45 tahun. Meninggalkan kitab yang luar biasa. Di antaranya kitab yang paling masyhur, kitab Al-Arba'in. Ya kan? Riyadhus Shalihin. Kitab yang paling besar, kitab Al-Majmu'. Ketika berusia 6 tahun, kawan-kawan yang ngajak, Nawawi, ayo kita main, kita masih anak-anak. Kata Nawawi rahimahullah, aku tidak diciptakan untuk main-main. Allahu Akbar. Karena itulah kau tak bisa seperti Imam Nawawi rahimahullah. Kalau masih hobi dengan game, tak bisa jadi Nawawi rahimahullah. Sejak kecil Nawawi mengatakan, aku tidak diciptakan untuk main-main. Ma khuliqtu li hadza. Dikatakan riwayat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Keluarganya ngajak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pergi bertamasya, jalan-jalan ke kota Damaskus. Siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini nama aslinya siapa? Ahmad bin siapa? Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Taimiyah berarti buyutnya. Ibnu Taimiyah ini sejak kecil begitu cintanya kepada ilmu. Suatu ketika keluarganya mengajak dia, Ibnu Taimiyah, namanya Ahmad. Ayo kita jalan-jalan, lihat-lihat sungai-sungai Damaskus. Kata Ibnu Taimiyah, enggaklah, kena jalan. Aku di rumah aja. Betul, iya. Pergilah mereka. Pulang sore, mereka bilang, Ahmad, nyesal kau nggak ikut. Banyak sana kami pemandangan cantik, ini. Kata Ibnu Taimiyah, siapa yang bilang nyesal? Aku tak nyesal. Kalian pergi, apa faedahnya? Nengok-nengok aja pemandangan. Aku di sini menghafalkan kitab ini selesai. Maka jadilah dia Ibnu. Kalau antum masih hobi game, jangan berharap Ibnu Taimiyah jauh panggang dari api. Subhanallah. Ya. Jadi anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah definisi zuhud terhadap dunia. Ya. Adapun berikutnya, kalau Ustaz tanya, anak-anak bagaimana supaya Allah cinta kepada kita? Apa jawabannya? Zuhud terhadap dunia. Apa maknanya? Apa makna zuhud terhadap dunia? Meninggalkan segala macam perkara dunia yang menghalangi nikmat akhirat, apalagi mencegah nikmat akhirat. Berapa banyak nikmat dunia yang akhirnya merugikan manusia. Ya, orang menikmati perzinahan, orang menikmati narkoba, miras dan segalanya. Mereka nikmati di dunia ini, akhirnya di hari akhirat tak dapat lagi kenikmatan dari Allah SWT. Adalah penderitaan. Ya, kata pepatah Arab, la khaira, tak ada kebaikan fi ladzatin, pada suatu kelezatan, taqibu nadaman, yang ujungnya adalah penyesalan. Enak main game terus akhirnya tinggal kelas, nyesal. Ya, hati-hati. Kita akan bicarakan dengan hadis yang kedua. Apa kata Nabi SAW? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Izhad fima indan nas. Hendaklah engkau zuhud terhadap apa yang di tangan manusia. Yuhibbukan nas, manusia akan mencintaimu.
Bagaimana supaya orang cinta kepada kita di dunia ini? Jawabannya, zuhudlah dengan apa yang mereka miliki, apa yang di tangan mereka. Makna zuhud dengan apa yang di tangan mereka, anak-anak sekalian. Jangan pernah berharap dengan apa yang ada pada manusia, berupa hartanya, pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya. Kok di pesantren, zuhud terhadap ya apa di tangan manusia. Jangan pernah berharap dari teman-temanmu, ya apapun daripada kenikmatan dunia. Tak usah minta kepada temanmu, dia punya ta'am, tak usah minta. Santri yang paling dicintai teman-teman adalah santri yang tidak banyak meminta-minta atau yang tak pernah meminta-minta. Santri yang paling dibenci kawan-kawannya adalah santri yang paling banyak tukang minta-minta. Ya, berdiri di depan kantin kan, jadi preman dia. Lewat, bayar pajak sedikit, bayar pajak sedikit, bakwan sedikit, ini lama-lama dia paling banyak. Kira-kira antum senang nggak sama kawan seperti gini, tukang minta-minta? Senang? Siapa yang senang kawannya tukang minta-minta? Akulah senang kali. Andai kata punya kawan minta-minta terus suka, Ustaz. Ada? Mustahil. Allahu Akbar. Kau tanamkan dalam dirimu apa? Aku tak butuh manusia. Aku tak butuh makananmu. Aku tak butuh apapun daripadamu, duniamu. Kadang-kadang dekat dia sama kawan. Kenapa? Nampaknya kawannya ini walinya kaya ini. Tiap minggu datang bawa to'am banyak. Dekat-dekatlah dia. Kenapa? Karena ada udang di balik bakwan. Biasanya di pesantren yang banyak didekati oleh kawan-kawan, yang paling banyak apanya? To'amnya. Ya, subhanallah. Banyaklah dia itu. Manakala orang tuanya tak datang-datang, to'am tak ada, orang pun menjauhinya. Sedih dia. Mana kawan-kawanku kemarin? Satu pun tak ada lagi yang dekat. Kenapa? Tak ada to'am. Mafi to'am, mafi fulus, muskilah. Uang tak ada, makanan tak ada. Ya. Dan untuk orang dewasa di luar sana, orang yang paling dicintai manusia adalah orang yang tak pernah berharap daripada manusia lainnya. Apapun juga. Itu orang kaya. Orang kaya bukan yang punya banyak harta, tapi orang yang tak butuh dengan manusia. Tak berharap dengan manusia. Ya, ditanyakan oleh para ulama, ditanyakan kepada orang-orang di negeri Basrah, siapa orang yang paling mulia di tengah-tengah kalian? Siapa orang yang paling mulia? Di negeri Basrah ini siapa yang paling mulia? Apa kata mereka? Mutlak yang paling mulia adalah Al-Hasanul Basri. Hasan Basri yang paling mulia. Hasan Basri, anak-anak sekalian, itu Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Ketika kecilnya, mana mainnya Hasan Basri? Mainnya di rumah istri-istri Rasulullah SAW. Kan? Mainnya di rumah istri Rasulullah ketika kecil. Nah, Hasan Basri. Ya. Maka berkatalah orang-orang yang paling mulia Hasan Basri. Muncul pertanyaan, kenapa dia paling mulia? Kenapa Hasan Basri paling mulia? Maka mereka menjawab, an-nas yahtajuna ila ilmi, orang butuh ilmunya. Orang butuh kepada ilmunya, dia tak butuh dengan apa yang ada pada mereka. Subhanallah. Kenapa Hasan Basri cintai manusia? Jawabannya, karena tidak pernah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Ya, kalau kau ingin mulia, tak usah berharap dengan teman-teman, tak usah. Tahankan. Kita lihat kehidupan para sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ahmad bin Hanbal.
Ahmad bin Hanbal ini pernah suatu ketika menyemur pakaian luarnya, pakaiannya itu hilang dan dia tak punya pakaian yang lain, cuma itu saja. Sembunyi dia, tak keluar-keluar. Datanglah seseorang bertanya, "Wahai Imam, mengapa kau tak keluar? Tak ada bajuku mau keluar." Bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal, bayangkan dengan baju kita yang berlusin-lusin, tak ada pakaianku mau keluar. Maka dia berkata, "Kalau begitu, kubelikan untukmu." "Tak usah, aku tak usah mau. Aku tak mau dibelikan." Ya, tak mau dia dibelikan tak mau. Padahal boleh enggak? Boleh. Kita tuh kok dibeli orang, kita tak pernah berharap, tak pernah minta, boleh diambil? Boleh. Datang Nabi kepada Umar, kata Rasulullah, "Ya Umar, ini kau ambil bagianmu." "Ya Rasulullah, saya merasa tak peduli, tak butuh. Saya merasa enggak butuh Rasul, berikan kepada yang lain." Kata Rasulullah, "Hai Umar, jika datang kepadamu rezeki yang tak pernah engkau memintanya, tak pernah engkau berharap kepadanya, tak berambisi memperolehnya, kau ambil. Kalau andai kata temanmu memberikan kepadamu makanan ta'am, ambil." Boleh? Boleh enggak? Nah, akhi, ambil. Boleh enggak? Boleh. Yang dilarang apa? Mintalah sedikit, mintalah. Jangan minta-minta. Memalukan. Di mana harga diri kita? Ya, berkata ini salah seorang orang ini, dia sebenarnya bukan alim ulama, dia penyair. Kebetulan jumpa Ahmad rahimahullah tak bisa keluar. Mau dibelikan baju, Ahmad tak mau. "Kalau begitu, kalau kau tak mau pemberianku, ku ambil, ku berikan kepadamu. Hutang, nanti kau bayar." Aku tak mau. Tak mau berutang, tak mau diberi. Pusing penyair ini. Kalau begitu gimana caranya? Gini aja lah. Tuliskan untukku hadis-hadismu, ku bayar, ku beri upah. "Siap," kata Ahmad. Tuliskannya hadis-hadis berapa lembar. Nah, diberi uang, baru diterimanya. Dia terima dengan upah bekerja menuliskan hadis-hadisnya. Maka dia pulang ke tengah kaumnya, dikatakan, "Hai kalian, tahu tulisan siapa ini?" "Enggak." "Ini tulisan Ahmad bin Hanbal." Kok bisa dapat? Dari mana caranya?" Diceritakannya lah kisahnya. Subhanallah. Zuhudnya Ahmad bin Hanbal, tak butuh dia dengan pemberian orang. Ketika Ahmad bin Hanbal rahimahullah keluar dari penjara, Ahmad bin Hanbal, subhanallah, dari masa Khalifah Al-Ma'mun disiksa di penjara, meninggal Al-Ma'mun, masuk Al-Mutawakkil, 3 tahun dalam penjara Mutawakkil. Bukan Mutawakkil, afwan. Mu'tasim, setelah Ma'mun Mu'tasim. 3 tahun dirantai, dibelenggu tangannya, kakinya, disiksa, dipecut berkali-kali sampai dia jatuh pingsan. Subhanallah, sampai berdarah-darah. 3 tahun. Ya, setelah itu khawatir Mu'tasim dia meninggal di penjara, orang memberontak, dikeluarkan Mu'tasim. Ganti dengan khalifah berikutnya, Al-Mutawakkil. Ya, Mu'tasim Al-Wathiq. Al-Wathiq bihamdillah. Al-Wathiq 7 tahun. Wathiq masanya mengeluarkan Ahmad dari penjara, tapi hanya boleh di rumah. Dan setelah di rumah tak boleh dia memberi kajian apapun. Dia hanya boleh salat balik. Tidak boleh ceramah, tak boleh ngisi kajian, tak boleh ngomong sama orang, tak boleh apa-apa juga. 7 tahun. 5 tahun dengan 2 tahun, 7 tahun. Afwan. 2 tahun pada masa Mu'tasim di penjara, 5 tahun pada masa Al-Wathiq di penjara tahanan di luar. Subhanallah. Luar biasa penderitaan Ahmad bin Hanbal. Ganti khalifah Al-Mutawakkil ala Allah, diangkat dia. Ya, dimuliakan. Dibawakan ketika itu satu kantong berisi uang dirham. Ini dari khalifah. Kata sang pengawal, kata Ahmad, beritahu khalifah, aku tak butuh itu semua. Suruh khalifah bawa lagi. Ya, dibawa sama pengawal, kata anak-anaknya, kami butuh loh di sini. Kami butuh juga ini. Ya, subhanallah. Tak usah dibawa lagi lah, biar kami sini. Tanpa semangatan Ahmad,
Sebagian daripada uang tinggal. Ya. Akhirnya Ahmad tahu, Ahmad marah. Ya. Inilah zulmnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia tak butuh daripada manusia apapun juga, tak butuh kekuasaan, tak butuh ketenaran, tak butuh apapun juga. Karena itulah dia mulia. Ya. Teringat saya kisah seorang murid Ahmad bin Hanbal yang baik saya ceritakan karena kalian para santri mengambil pelajaran. Ketika 5 tahun Ahmad dipenjarakan di rumah, ada seseorang datang dari negeri yang jauh, luar biasa jauhnya. Dari Andalus datangnya, Andalus. Namanya dalam bahasa Arab Al-Maghrib, Al-Maghribul Aqsa. Dari Andalus, benua Eropa. Andalus itu sekarang sana ada Spanyol. Ya, ada Spanyol, ada apa lagi di sana? Iya. Negara Eropa, ada Spanyol, ada Madrid, sekitarnya. Ya. Dia nyebrang melalui lautan sampailah ke Afrika. Menyeberangi gurun Sahara, menyeberang dari Maroko terus ke Mesir, terus Jazirah, sampailah dia ke di mana Imam Ahmad berdiam? Di mana kira-kira? Di Mesir atau mana? Ahmad bin Hanbal di Irak. Di mana? Irak. Datang dia ke Jazirah, nyebrang terus sampailah ke Irak. Ya, dia tak tahu yang menimpa Ahmad bin Hanbal karena ketika itu belum ada medsos, WA nggak ada. Datang dari jauh, sampailah dia di kota apa tadi? Irak. Masuk dia ke masjid, dia tanya kepada Ahmad bin Hanbal, kepada orang, mana di sini rumahnya Ahmad bin Hanbal? Kata mereka, tuh rumahnya di sana, datanglah. Ya. Datanglah dia selepas orang semua pulang sholat, datang ke rumah Ahmad bin Hanbal, dia ketuk pintu. Ya, dibukakan pintu. Ya, muncullah budak Ahmad bin Hanbal. Kau siapa? Aku butuh berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal. Tunggu sebentar. Keluarlah Ahmad bin Hanbal. Kata Ahmad, kau dari mana datang? Ya Imam, aku datang dari tempat yang jauh. Dari mana? Dari Maghrib. Maghrib Al-Arabi? Apakah dari Maroko? Bukan. Nyebrang laut lagi. Maghribul Aqsa, Andalus. Dari Andalus. Tahukah Anda, wahai Imam, aku datang itu kemari untuk Anda. Untuk menulis hadis-hadis dari Anda. Aku mendengar sampai ke negeriku tentang Anda. Kata Ahmad, kau namamu siapa? Nama saya Baqiyah Ibnu Makhlad. Baqiyah Ibnu Makhlad. Kau tahu tentangku? Tidak. Sekarang penguasa melarangku untuk berbicara dengan manusia, menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu agama. Ya Imam, bagaimana caranya? Aku datang jauh-jauh hanya untukmu. Subhanallah. Pada masa dahulu kala nggak ada pesawat, anak-anak. Paling kuat naik unta kalau ada, kalau nggak ada jalan kaki berbulan-bulan. Jadi bagaimana caranya Imam? Aku datang hanya untukmu. Tak mungkin aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan. Tempatku bukan dekat, kata Ahmad bin Hanbal. Kalau begitu begini. Tiap hari syaratnya satu, kau jangan bergabung dengan para penimba ilmu-ilmu hadis. Kau jangan ada di majlis mereka. Nanti kau tahu, dikenal mereka, kau diketahui mereka. Jangan bergabung dengan para penimba ilmu hadis. Satu. Yang kedua, tiap hari kau datang memakai pakaian pengemis. Ya, yang menunjukkan engkau pengemis. Datanglah engkau ke rumahku. Katakan sebagaimana para pengemis yang datang. Al-mas'alata rahimakallah. Mohon diberi sedikit, semoga Allah merahmatimu. Aku akan keluar. Kuberikan kepadamu makanan, roti dan semisalnya dan catatan hadis. Kau ambil, tiap hari kau ambil. Setiap hari datang, al-mas'alata rahimakallah, diberikan sedikit makanan roti. Di bawahnya apa? Hadis. Kadang 1, kadang 2, kadang 3, bertahun-tahun sampai 5 tahun. Subhanallah, berkumpullah padanya hadis yang banyak.
Ketika Ahmad bin Hanbal dikembalikan kedudukannya sebagai ulama umat Islam, ya, maka ketika dalam majlis seperti ini berkata Ahmad, ketika melihat Baqi bin Makhlad, Baqi, duduklah engkau di sini, duduk di sini depanku ini. Kata Ahmad bin Hanbal kepada mereka, kalian hendaklah paham, inilah sebenar-benarnya penimba ilmu. Seperti inilah ilmu itu ditimba, sabar. Dikatakan Baqi bin Makhlad ini pemilik kitab musnad yang paling tebal. Sayangnya, ya, tak diketahui. Ya, musnad tersebut, buku tersebut tak tercetak sebagaimana yang lain-lainnya. Ya, berpuluh tahun dia belajar meninggalkan negerinya untuk mencari ilmu. Subhanallah, berpuluh tahun. Kalau saya tak khilaf, 2 kali dia pulang kampung. Pulang kampung, berangkat lagi mencari ilmu, mengumpulkan hadis. Allahu Akbar. Inilah anak-anak sekalian, ulama. Ya, luar biasa. Jadi kembali kepada pembahasan kita tadi, ya. Berkata Rasulullah, izhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau, tinggalkanlah apa yang kau harapkan ada pada manusia. Niscaya manusia akan mencintaimu. Anak-anak sekalian, manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat berhitung dengan hartanya, kikir. Kenapa? Karena hartanya terbatas. Kalau dia beri akan berkurang, dan manusia tak suka hartanya berkurang, apalagi habis. Karena itulah manusia paling tak suka dengan orang-orang yang ingin mengurangi hartanya. Karena itulah manusia membenci orang yang banyak bergantung dengan manusia lainnya. Tengoklah kawan-kawanmu yang suka minta, dibenci oleh kawan-kawannya. Itu Ustaz, bagaimana Ustaz? Belanjaku pas-pasan. Ya, kadang-kadang sebagian santri, kadang-kadang uang orang tuanya pun, ya, kadang-kadang datangnya terlambat. Bagaimana? Ya, maka hendaklah setiap santri berusaha memiliki sifat izzah, kepribadian yang tinggi, tak bergantung dengan kawan. Kalau kawan punya makanan, tahu saya minta-minta, diberi, boleh diterima, boleh, tapi jangan minta-minta. Demikian juga kita, orang-orang dewasa, zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, ini akan membuat manusia cinta kepada kita, sayang kepada kita. Inilah dia sebenar-benarnya kekayaan. Kaya yang hakikat adalah manakala manusia merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya dan tidak bergantung dengan orang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisal ghina an kathratil 'araq. Bukanlah kaya dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs, tapi kaya adalah kaya jiwa. Banyak orang-orang yang kaya tapi begitu ambisi untuk menambah kekayaannya sehingga akhirnya banyak menyusahkan manusia. Ini orang-orang miskin dan dibenci oleh manusia lainnya. Subhanallah. Anak-anak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah kita dapati para ulama-ulama kita senantiasa mengajarkan kepada kita dalam Islam, jangan banyak bergantung kepada manusia, jangan meminta kepada manusia. Pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atini min malillahi alladhi atak." Berikanlah saya harta yang Allah berikan kepadamu. Kata Nabi, dan dia masih muda belia. Ya, apa kata Nabi yang mulia SAW? Kenapa kau datang minta-minta kepada saya? Ya Rasulullah, aku tak punya apapun juga. Kata Nabi, kau pulang ke rumahmu sana, cari apa yang bisa dijual di rumahmu. Pulanglah pemuda itu. Dia cari di rumahnya apa yang bisa dijual. Dia datang kepada Nabi membawakan 2 benda saja. 1 tikar, 1 lagi dia bawa cangkir. Ya Rasulullah, cuma ini yang kupunya. Ini cangkir dan ini tikar. Ini sajalah hartaku. Kata Rasulullah, bawa kemari.
Setelah Rasulullah pegang, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang membeli 2 benda ini dengan harga 2 dirham? 2 dirham. Sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Nah, kau ambil ini tikar, kau ambil ini cangkir. Sini uang 2 dirhamnya. Dipegang Nabi, kata Nabi, ini 1 dirham. Ini kau belikan makanan kepada keluargamu, berikan. Ini yang satu, kau belikan 2 benda saja. 1 kau belikan kapak, yang 2 kau belikan tali. Ini cukup untuk beli kapak, cukup beli tali. Selama seminggu kau tak boleh kulihat di sini. Kau pergi ke sana, cari, kumpulkan kayu-kayu yang bisa dijual sebagai kayu bakar. 1 minggu jangan jumpa saya, kata Nabi SAW. Dia ambil kampak, dia ambil apa lagi tadi? Tali, dia belikan makanan. Seminggu dia nggak jumpa Nabi. Setelah seminggu dia jumpa Nabi dengan tersenyum-senyum. Digoyang-goyangkannya kantongnya. Dalamnya sudah ada uang. Subhanallah. Nabi mengajarkan orang itu tidak bergantung kepada manusia. Kalau kau tak punya jiwa besar, kasihan. Di tengah-tengah jalan tuh, di simpang-simpang jalan, banyak orang begini ya. Begini. Mau seperti begitu? Yang begini adalah orang yang tidak punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia nggak begini langsung, tapi dia ambil alat musik macam-macam. Setelah dia main sedikit, begini juga. Mau. Kadang-kadang dia pakai pakaian topeng, badut. Saya itu begini. Mau. Iya, Islam mengharamkan hal semacam ini. Haram, tak boleh dijadikan sebagai profesi, tak bisa. Ya, banyak orang salah dalam beragama, memahami agama. Akhirnya suburlah karena orang memberi. Ternyata mereka dapat lebih banyak daripada orang yang bekerja setengah mati. Pernah baca pengemis, rajanya pengemis, berfoto di belakang mobil mewah, fotonya mobil mewah, rumah mewah. Dikumpulkannya semua dari kampung di sana, anak-anak muda. Dibuatnya rumah-rumah, dalamnya kamar-kamar. Datangkan pakai pesawat. Subhanallah. Pagi hari ganti pakaian pengemis. Di bawahnya pakai mobil, letakkan simpang sini, letakkan. Makan ditanggung. Sore hari pulang, nah bagi hasil. Subhanallah. Berpuluh pengemis-pengemis di bawahnya. Kaya raya, ini uang suhtun, ini uang haram. Ada seorang sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, mintalah aku harta yang Allah berikan kepadamu. Kata Nabi, hai qabisa, tak boleh kau minta-minta. Yang boleh meminta itu hanya 3 saja. 3 saja yang boleh meminta, dan itu pun bukan permanen. Seorang laki-laki yang terkena jaiha, bencana alam, kebakaran, tenggelam, banjir dan seterusnya, sehingga tak ada di rumah yang bisa dimakan, dia boleh meminta-minta sekedar untuk mengisi perutnya agar bisa bertahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dia itu failit, bangkrut, terlilit utang, habis semuanya, tak bisa apapun juga, dia boleh meminta bantuan, meminta-minta sesaat sampai Allah lapangkan baginya rezekinya. Yang kedua. Yang ketiga, seseorang di kampung yang 3 orang yang adil mempersaksikan di kampung ini memang dia sangat susah, fakir, miskin, layak dibantu, maka dia boleh dibantu sampai dia bisa mendapatkan kelapangan daripada rezekinya. Wahai qabisah, selain 3 orang ini, sesungguhnya dia memakan harta haram. Ya, dan anak sekalian, inilah Islam menanamkan kepada kita supaya menjadi jiwa-jiwa yang mulia. Jangan menjadi peminta-minta, jangan bergantung kepada manusia, jangan berharap kepada manusia, jangan berharap dengan apa yang ada pada mereka, apapun sifatnya.
Dengan itulah kita akan mulia. Anak-anak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kawan-kawan sekalian, mungkin sampai di sini materi yang dapat kita sampaikan mengenai masalah bagaimana jalannya supaya kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh manusia. Kita akan memperoleh kecintaan tersebut dengan perkara yang begitu ringkasnya, yaitu dengan zuhud. Zuhud terhadap dunia dicintai Allah, zuhud terhadap manusia akan dicintai manusia. Sungguh luar biasa hadis ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, butuh praktek daripada kita anak-anak sekalian. Kalau kamu mau dicintai kawan-kawanmu, jangan banyak apa? Minta-minta kepada kawan-kawanmu. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kawan-kawan ataupun anak-anak, adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan, yang bisa terjawab, silakan. Fadhal. Boleh angkat tangan, Ustaz, saya bertanya. Boleh anak-anak, silakan. Siapa yang berani? Silakan. Banyak tadi yang bagus-bagus, yang berani-berani. Angkat tangan, tanya. Boleh pakai bahasa Arab, bertanyanya boleh. Ustaz, ini soal. Silakan, tafadhalu. Ada yang berani enggak? Satu orang harus berani. Perwakilan kawan-kawannya. Ustaz mau lihat siapa yang berani ini. Mana para pemberani? Masya Allah. Ayo. Mana ini? Tak antum tanya, Ustaz tak mau pulang sini aja Ustaz sampai petang. Silakan. Berdiri tapi ya, latihan berdiri di hadapan orang tua wali, di hadapan ustaz, latihan berani. Siapa berani? Cepat, satu orang. Begitulah, Masya Allah. Antum berdiri. Masya Allah, ini kelas berapa tadi? 9 ya? Kelas berapa? Ini kayaknya Masya Allah nih, kelas 9 nih kalah kelas 11 nih. Siapa nama antum tadi? Yazid. Yazidu wala yanqus. Bertambah tak berkurang. Fadhal. Bagaimana kalau misalnya kita sudah berusaha untuk zuhud, tetapi masih banyak orang yang belum suka kepada kita? Tapi orang banyak yang tak suka kepada kita. Ya. Fadhal. Pertanyaan bagus. Tak, aku udah zuhud nih. Aku tak minta orang, tak nyusahkan orang, tapi banyak orang tak suka kepada kita. Ya. Mengapa tak suka? Apa alasannya tak suka? Yazid, mengapa tak suka? Kau tak nyusahkan orang, tak minta-minta, tak bergantung, mengapa tak suka? Gak tahu. Tanya ke mereka, mengapa kau tak suka kepadaku, Yazid? Tanya mereka. Yazid, kau sombong kali. Kalau begitu, perbaikilah sikap kita, berarti kekurangan. Jangan sombong. Ya. Kadang-kadang ada juga orang yang dia tak peduli sama orang, tapi sombong. Dia nggak pernah minta-minta. Akhlak nomor 1 anak-anak sekalian. Kalau kau mau dicintai orang, perbaikilah akhlak kita. Buat orang itu nyaman. Ya, kepada teman-teman berbuat baik, senyum, sapa, salam, tanyakan ke mereka apa yang bisa saya bantu, ada pelajaran yang bisa saya bantu. Ya. Maka tanyakan kepada kawan-kawan apa sebabnya tak suka. Andai kata yang tak suka ini memang anak-anak yang memang tak menyukai kebaikan, maka nggak usah pedulikan. Dalam hidup ini anak-anak sekalian senantiasa ada saja orang-orang jahil dan suka menjahili orang. Ada saja tukang-tukang bully, itu biasa, itu orang jahil. Dalam Al-Quran Allah mengatakan sifat ibadur Rahman, kata Allah,
Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mereka itu diganggu oleh orang-orang jahil, mereka berkata-kata yang tak sopan, dia hanya menjawab dengan perkataan-perkataan yang membawa keselamatan. Dia tidak balas. Ya. Maka Yazid barakallahu fiik dan kawan-kawan lainnya cari tahu mengapa mereka tak suka kepada saya. Jika memang ada kesalahan pada kita, mungkin agak sedikit sombong, mungkin kadang-kadang memang tak minta-minta, tapi tangannya ringan tangan. Adik-adiknya kecil, dia tinju. Jadi pasti tak disukai orang. Dan ingat, anak-anak sekalian, jangan bully-bully kawanmu, jangan zalimi kawanmu. Dalam Islam dilarang. Ya. Kadang-kadang ada saja anak yang jahil tuh, kawannya tidur, ada karpet, kawannya lelap, digulung dalam karpet. Orang kerja tuh. Ya ada yang pernah itu terjadi di pondok Ustaz tuh. Tidur anak tuh, digulung dalam karpet, diberdirikan, ditolakkan, jatuh, kan bahaya. Jadi, ya kadang-kadang berlebih-lebihan, ya berguraunya berlebih-lebihan. Ke sungai, mandi-mandi ke sungai, kawan ditolak, mati dia. Hati. Ya, hati-hati anak-anak. Pesantren sekarang sedang dilanda krisis kepercayaan gara-gara terbunuhnya santri. Siapa yang bunuhnya? Kawan-kawannya, abang-abang kelasnya. Hati yang kelas-kelas tinggi, jangan sombong-sombong, jangan sok-sok. Yang kelas tinggi ditendang dadanya, dipukul, mati. Hati kalian. Ya, Ustaz ingatkan itu, jangan sampai. Maka janganlah antum ya berbuat kezaliman kepada adik-adiknya, jangan. Meski kau seorang pengurus, musyrif, apapun namanya pembimbing, hindarilah hukuman-hukuman fisik berbahaya. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Anas? Aku mengabdikan diriku kepada Rasulullah 10 tahun. Nabi tak pernah mencelaku, tak pernah memarahiku, tak pernah berkata, mengapa kau buat gini Anas? Mengapa tak kau buat? Dialah sebaik-baik guru. Subhanallah. Ya, demikianlah anak-anak sekalian, kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Dan juga kepada para wali-wali, terima kasih telah menghadiri kajian kita. Mohon maaf kalau Ustaz banyak berbicara kepada anak-anak. Ya, semoga bermanfaat untuk mereka semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.